Tahun 632 Masehi menandai titik balik dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad, pendiri Islam, meninggal dunia. Kematian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi umat Muslim yang sedang berkembang. Siapa yang akan memimpin mereka sekarang? Pertanyaan ini mengantarkan era kekhalifahan, periode yang berlangsung selama lebih dari 6 abad. Dari tahun 632 hingga 1258 Masehi, dinasti-dinasti kuat bangkit dan runtuh, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Kerajaan mereka membentang dari Spanyol di barat hingga Asia Tengah di timur. Ini adalah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan mereka, sebuah perjalanan melalui kemenangan dan cobaan yang membentuk peradaban Islam. 4 Khalifah pertama, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yang berarti yang diberi petunjuk, dipilih dari antara sahabat terdekat Nabi Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Para pemimpin ini menghadapi tugas berat untuk menyatukan umat Muslim dan memperluas wilayahnya. Abu Bakar, Khalifah pertama, memadamkan pemberontakan internal dan memulai gelombang pertama penaklukan Islam. Penggantinya, Umar, adalah ahli strategi militer yang brilian. Dia memimpin penaklukan wilayah yang luas, termasuk Mesir dan Persia. Di bawah Utsman, Khalifah ketiga, kerajaan Islam terus berkembang. Dia fokus pada konsolidasi tanah yang baru ditaklukkan dan membangun struktur administrasi. Namun, pemerintahannya ditandai dengan meningkatnya perbedaan pendapat, yang berujung pada pembunuhannya. Ali, sepupu dan menantu Nabi, menjadi Khalifah keempat. Kekuasaannya ditantang oleh konflik internal, yang menyebabkan periode perang saudara di dalam komunitas Muslim. Terlepas dari tantangan tersebut, kekhalifahan Rashidin meletakkan dasar bagi kerajaan Islam yang luas dan kuat. Mereka membangun sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan mengawasi periode ekspansi wilayah yang cepat. Setelah pembunuhan Ali pada tahun 661 Masehi, Muawiyah, gubernur Suriah, mendirikan kekhalifahan Umayyah. Ini menandai perubahan dalam kekhalifahan dari sistem pemilihan menjadi sistem suksesi turun-temurun. Dinasti Umayyah, dengan ibu kota di Damaskus, memulai fase ekspansi baru. Mereka menaklukkan Afrika Utara, merebut Selat Gibraltar hingga Spanyol. Di timur, pasukan mereka mencapai perbatasan India dan Cina. Kekhalifahan Umayyah mencapai wilayah terluasnya di bawah Khalifah Abd al-Malik. Periode Umayyah adalah era kemakmuran ekonomi dan perkembangan budaya. Jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat melewati wilayah mereka, membawa kekayaan dan ide-ide baru. Dinasti Umayyah berinvestasi dalam infrastruktur, membangun jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Mereka menetapkan mata uang dan layanan pos yang terpadu, mendorong integrasi ekonomi di seluruh kerajaan mereka yang luas. Mereka juga melindungi seni dan ilmu pengetahuan, berpengaruh intelektual yang dinamis. Bagian 6. Perkembangan budaya dan intelektual, warisan Umayyah. Periode Umayyah menyaksikan perkembangan luar biasa dalam seni, arsitektur, dan sastra Islam. Kubah batu di Yerusalem, yang dibangun oleh Khalifah Abd al-Malik, adalah bukti kepiawaian arsitektur mereka. Masjid Agung Damaskus, keajaiban arsitektur lainnya, menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan pengetahuan, memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan di seluruh kekaisaran. Para cendekiawan dan penerjemah dari berbagai latar belakang berbondong-bondong ke kota-kota Umayyah, berkontribusi pada kemajuan dalam matematika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Bagian 7. Benih ketidakpuasan, kemunduran dinasti Umayyah. Terlepas dari prestasi mereka, dinasti Umayyah menghadapi pertentangan yang semakin besar. Gaya hidup mereka yang mewah dan anggapan pilih kasih terhadap elit Arab membuat umat Muslim non-Arab terasing. Pemberontakan pecah di berbagai wilayah kekaisaran, melemahkan otoritas Umayyah. Selain itu, perebutan kekuasaan internal dan perselisihan suksi menguras kekuatan dinasti. Pada pertengahan abad ke-8, kekhalifahan Umayyah menghadapi tantangan berat dari kekuatan baru Abbasiyah. Bagian 8. Revolusi Abbasiyah, pergantian penjaga. Abbasiyah, keturunan paman Nabi Muhammad, Abbas, dengan cerdik memanfaatkan ketidakpuasan yang berkembang terhadap pemerintahan Umayyah.
Mereka menggalang dukungan dari kelompok-kelompok terpinggirkan, menjanjikan keadilan dan kesetaraan. Pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas al-Saffah menggulingkan Umayyah dalam revolusi berdarah. Maka dimulailah kekhalifahan Abbasiyah dengan ibu kota di Baghdad. Revolusi Abbasiyah menandai perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dunia Islam, dengan pusat gravitasi bergerak ke arah timur. Bagian 9. Kesimpulan. Makna abadi dari kekhalifahan. Kekhalifahan, dari Rasidin hingga Abbasiyah, mewakili periode penting dalam sejarah Islam. Mereka mendirikan kerajaan yang luas yang membentang di 3 benua, menyebarkan Islam dan pengaruh budayanya kemana-mana. Mereka mengawasi zaman keemasan perkembangan intelektual dan budaya, memberikan kontribusi yang signifikan pada seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan. Meskipun akhirnya terpecah dan digantikan oleh dinasti lain, warisan kekhalifahan terus bergema hingga saat ini. Pengaruh mereka pada hukum, pemerintahan, seni, dan pengetahuan membentuk peradaban Islam dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dunia.